Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, sekali lagi layak disembah, layak disembah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul di tempat ini Bapa dengan satu maksud dan tujuan, yaitu kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya bahwa hari ini kami akan mendapatkan berkat khusus dari kegiatan ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Berikan salam kepada rekan samping kiri, samping kanan. Kita siap memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian hari ini. Kurasa bahagia. Haleluya. Mari sambil kita bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan, kita puji namanya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjukkan samping kiri kanan, katakan Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. sekali lagi. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saudara bersuka cita saat ini. Amin. Saya mau berikan. Tiba saatnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu pedoman dan penuntun kita di dalam kita melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau berkata bahwa lebih baik satu hari kami berada di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami berada di tempat lain. Karena di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kedamaian. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau menyembah Tuhan sejenak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hatiku tenang Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu.
awal, katakan hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara Kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Mata kami tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan Sekali lagi, pertolonganmu. Terima kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Sekali lagi, Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. kini mataku Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. kita satu dalam doa. Dalam hadirat-Mu pada pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan ya, luar biasa ya. Saya bersuka cita hari ini bisa hadir kembali. Sebuah firman yang bisa memberikan kita hikmat. Amin. Sebuah firman yang bisa memberikan kita kekuatan dan penghiburan di dalam kita melakukan aktivitas dan tanggung jawab kita setiap hari. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Injil Matius pasalnya yang kedua. Ini bulan Desember ya. Tanggal 1 tepatnya ya. Gitu. Tidak dirasa kita sudah berada di bulan terakhir. Amin. Tinggal sesaat lagi kita akan melangkahkan kaki di tahun 2023. Amin. Banyak prediksi tahun 2023 itu adalah tahun katanya tahun ke-8 begitu. Banyak juga bilang bahwa situasi akan semakin sulit, ya kan? Itu secara global, secara pribadi juga mungkin ada pergumulan-pergumulan yang mungkin yang belum terselesaikan, ya kan? Pergumulan mungkin dalam hal keluarga ataupun juga yang muda-mudi pergumulan dalam hal pasangan hidup. Tahun 2022 semua berakhir tapi belum dilamar. Iya kan? Iya, yang jomblo katakan amin. Oh, berarti tidak ada yang jomblo, semuanya sudah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya. Amin ya. Oh, belum. Iya kan? Iya kan? Seperti itu. Ada juga yang sudah
sudah bergaya, sudah pakai batik, sudah rambutnya juga sudah di klimis, ya kan, sudah pakai skincare, tapi belum ada juga yang mendekati saya, ya kan, gitu. Nanti mungkin minta tolong Pak Rizal, ya kan. Pak Rizal ini kan selain beliau adalah bagian intel, mungkin juga intel untuk para jomblo, mengamati para laki-laki yang cocok, ya Pak ya. Oke, puji Tuhan, itu sekedar intermezzo. Mari kita buka kitab kita, kitab Matius pasalnya yang kedua. Kita baca bergantian boleh ya. Ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-21, ya kan? Ini adalah ayat yang diangkat oleh PGI sebagai tema sentral. Amin. Tema sentral untuk Natal di tahun 2022, dan saya berdoa hari ini ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayatnya yang kedua. Ayat genap boleh ya, saya baca ayat yang ganjil. Kita bekerja sama. Yang tidak bawa Alkitab mendengarkan saja. Oke, puji Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Firman Tuhan bilang begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silakan Bapak Ibu, ayat 2. Dan bertanya-tanya, manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Silakan Bapak Ibu ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke, puji Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran. Panggil kita untuk begini, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Jadi begini, yang Tuhan mau, apa yang kita dengar, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ditambah, tidak dikurang. Yang setuju, katakan amin. Nah, kenapa Tuhan menciptakan kita ini dua telinga dan dua tangan serta dua kaki? Ini ada maksudnya, saudara. Maksudnya itu begini, apa yang kita dengar, segala yang kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju, saudara ya? Ya kan? Setuju ya? Dan firman Tuhan berkata begini, orang akan berbahagia melalui apa? Melalui perbuatannya. Saat ini kita belajar dari seorang yang tidak mengenal Tuhan. Seorang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Dan keyakinan mereka itu sudah musnah. Agama mereka itu sudah musnah. Dan agama itu adalah agama tertua. Agama apa itu, Pak? Agama Zoroaster.
orang Majus itu bukan orang Yahudi. Betul ya? Ya kan? Mereka orang yang berasal dari timur, kata firman Tuhan. Memang firman tidak menjelaskan secara detail tentang siapa ini orang Majus. Tetapi saya percaya bahwa orang Majus ini adalah orang yang religius. Betul ya? Bayangkan ya, mereka datang dari timur, ya kan? Datang dengan harta benda hanya untuk begini, mencari seorang bayi, ya kan? Dan uniknya begini, mereka datang, mereka jalan itu hanya dengan tuntunan bintang. Ya kan? Masuk akal tidak? Ya kan? Coba pikir gitu. Seorang datang dari negeri yang jauh di timur, dari Persia, datang ke Yerusalem. Beda kebudayaan, melintasi kebudayaan yang berbeda, melintasi geografi yang berbeda, dan perjalanannya tidak kayak sekarang. Sekarang kan pakai pesawat bisa loh, ya kan? Mereka pakai unta. Dan itu waktunya itu bukan waktu yang singkat. Bayangkan Persia, saudara bisa search di Google. Persia ke Yerusalem itu jaraknya jauh banget, ya kan? Seperti itu. Yang mereka tahu cuma satu, ada seorang raja yang lain. Mereka nggak tahu ini raja bagaimana, raja secara politik atau raja secara spiritual, ya kan? Tapi yang mereka tahu gini, ada bintang yang menurut pelajaran mereka. Mereka ini orang terpelajar, orang Majus. Mereka yang terus melatih diri, mendalami ilmu keagamaan mereka. Dan mereka tahu betul, bintang itu ada artinya. Dan bintang yang muncul waktu Yesus lahir itu unik. Bintangnya jalan. Pernah lihat bintang jalan sini? Atau mungkin, oh Pak, saya pernah lihat bukan bintang jalan, tapi ada ibu pakai baju hitam terus ada pernak-pernik, bajunya kayak bintang-bintang begitu. Ya enggak? Bintangnya jalan. Bintangnya jalan dan berhenti di satu tempat. Di mana? Bukan kerajaan, bukan. Bukan gedung mewah, bukan. Kandang. Coba bayangkan ya. Waktu mereka datang, mereka dituntun dan mereka ketemu. Mereka tahu Herodes siapa, makanya mereka ketemu Herodes, iya kan? Yang mereka tahu saat itu Herodes yang menjadi pemimpin. Tapi kenapa ada bintang yang muncul? Dan mereka ngerti bintang itu adalah bintang yang menandakan seorang raja, seorang pemimpin lahir. Karena bintangnya khusus, bintangnya tuh ya saya nggak tahu pernah lihat bintang itu gitu. Cuman kalau menurut firman Tuhan, bintang itu menuntun, ya kan? Seperti itu. Jadi ini bintang yang khusus, yang mungkin sesudah Yesus lahir, mungkin bintang itu sudah nggak ada, gitu seperti itu. Jadi mereka dituntut dan mereka mampir ke istana. Ya biasalah kalau kayak kita kan, kalau kayak datang ke sebuah negara pasti kalau kayak ada urusan kenegaraan pasti mampir misalnya kayak di istana negara, ya kan, atau paling tidak di gedung kedutaan gitu ya. Nah mereka mampir dan firman Tuhan berkata Herodes terkejut. Ini bukan terkejut kaget, bukan gitu. Ini terkejut jadi rasa terganggu. Raja siapa lagi yang mau siap sudah lain? Yang raja kan kita, masa ada raja yang lain? Jadi dia ada rasa terganggu dalam arti begini, ada satu terganggu dan iri hati yang muncul gitu. Mas ada raja lain selain kita, ya toh begitu, kira-kira begitu. Makanya dia suruh si orang Majus ini untuk mencari informasi, ya kan? Tapi maksudnya bukan untuk datang menyembah, tidak. Maksudnya itu adalah maksud lain, maksud yang negatif. Coba kalian saudara baca narasi itu, ya kan? Tetapi waktu orang Majus itu menerima pesan dari Herodes dan mereka ketemu dengan bayi itu, tiba-tiba waktu tengah malam ada mimpi. Ya saya nggak tahu mimpinya, mungkin ya saya yakin Tuhan berbicara melalui mimpi. Amin. Mimpi yang memperingatkan kalau kalian pulang lewatlah jalan lain, jangan datang lagi ke Herodes. Gitu. Ini seorang Majus, seorang yang peka secara rohani. Dan ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari orang Majus ini, saudara. Yang pertama itu begini, mereka itu adalah begini, mereka peka dengan yang namanya tuntunan Tuhan, iya kan? Jadi karena semakin mereka belajar yang namanya
ilmu keagamaan, mereka orang cerdas. Ilmu perbintangan, arti-arti bintang itu mereka tahu. Gitu. Dan mereka bergaul dengan itu. Ya sama halnya kalau kayak Bapak Ibu kan polisi. Sering ketemu dengan berbagai macam orang kan, gitu. Udah langsung kelihatan. Orang ini kayaknya ada maksud lain. Betul ya? Apalagi kalau bos kita ini ya. Kalau lihat orang sudah tahu, oh ini. Karena sering dilatih, karena ada ilmu khusus yang dipelajari, betul ya? Gitu ya. Mungkin ilmu intelijen mungkin lebih ini, gitu, lebih. Jadi udah ketahuan gitu. Karena memang bergaul dengan itu semua, gitu, dengan keilmuan itu, ya kan? Nah, orang Majus pun juga seperti itu. Kenapa mereka tahu bahwa bintang itu bisa menuntun mereka kepada seorang raja yang lahir? Karena begini, karena mereka belajar, karena mereka bergaul dengan itu. Dalam hidup ini kita perlu melatih yang namanya kepekaan. Amin. Kalau kita ingin terhindar dari berbagai macam masalah, miliki kepekaan. Kalau kita ingin memahami isi hati Tuhan, latih kepekaan. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga punya kepekaan akan hal itu. Kalau konseling jemaat, ya saya minta tuntunan Roh Kudus. Ya saya tahu masalahnya ini, tapi kan saya tidak bisa langsung ngomong gitu. Jadi mesti ada teknik yang harus dipakai untuk menggali masalahnya. Sampai si jemaat ini bisa menemukan titik masalah dan mengambil sebuah keputusan untuk sebuah jalan keluar atau solusi. Itu kepekaan yang mesti dilatih. Jadi ini yang mesti kita miliki sebagai orang yang percaya. Bukan hanya sekedar yakin, bukan. Kadang kita kan terlalu simpel dalam hal keagamaan. Yang penting percaya, yang penting beriman, terima keselamatan. Ya memang dasarnya begitu. Tapi dalam perjalanan sehari-hari ada kerohanian yang mesti kita latih. Ibarat pisau yang mesti kita asah, ya kan? Supaya tajam, ya kan? Tajam dan memahami kehendak Tuhan. Dan yang kedua, hal yang penting untuk kita lakukan dalam hidup kita itu begini. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin, amin, amin. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalau mau diberkati, hidup dalam tuntunan Tuhan. Saya setuju, diberkati itu kalau kerja keras, setuju. Tapi kalau hanya kerja terus, tanpa hikmat, nyonyor, betul tidak? Harus ada hikmat. Harus ada tuntunan Tuhan yang terus menuntun kita kepada satu kehidupan yang diberkati dan berkemenangan. Amin. Jadi dua hal ini yang bisa saya sharingkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Hidup kekristenan itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Bukan hanya sekedar percaya dan menerima anugerah, tidak. Tapi ada satu spiritual, ada satu kerohanian yang mesti kita latih, yang mesti kita asah dan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kunci satu untuk hidup dalam tuntunan Tuhan yaitu ketaatan. Amin. Saudara mau hidup dalam tuntunan Tuhan? Amin. Saudara mau terus dilatih kepekaan sehingga semakin memahami isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudaraku, setelah ibadah ini kita bisa mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri dalam hati. Kita nyanyikan pujian itu kembali. Pertolonganmu penuh ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Dari refnya saja katakan Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib,
Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari buka kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, saya berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan, biarkan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada setiap orang yang percaya yang hadir di ibadah ini, sehingga mereka dapat terus memahami tuntunan Tuhan dan memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba sudah selesai berkata-kata, tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Terus berkarya, terus tuntun kami, terus bawa kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memberikan korban persembahan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa secara khusus hari ini untuk Natal ya. Natal yang diselenggarakan tanggal 7 Desember. Di mana? Oh, bertempat di sini ya, di gedung, mungkin gedungnya belakang ya, yang besar ya. Dulu waktu Polda di sini saya sering pimpin di sana. Jadi di apa ya, gedung apa namanya itu Pak ya? Torabelo. Iya. Oke. Atau mungkin ada bergumul doa khusus dari Bapak Ibu yang ingin didoakan. Mungkin ada yang berulang tahun atau mungkin ada bergumul khusus. Itu yang mau masuk pendidikan itu semua. Oh ini ya yang Perlu didoakan dulu. Oh ya. Nanti sebentar boleh bangkit berdiri ya, bisa biar di sini kita berdoa. Di sini saja, nggak muat kalau di depan. Bangkit berdiri di tempat duduknya masing-masing. Oke, ada lagi? Itu saja ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Adik-adik yang ingin masuk pendidikan boleh bangkit berdiri. Ya. Yang pertama ini. Kami bersyukur karena kami masih memperoleh kesempatan pada pagi hari ini Bapa, untuk kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bisa memberikan persembahan dan kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan hari ini akan mendatangkan berkat khusus bagi kami. Dan saatnya Tuhan kami berdoa untuk beberapa pokok doa. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi adik-adik yang akan masuk ke dalam pendidikan untuk menjadi seorang abdi negara, yaitu menjadi seorang polisi. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka mental yang kuat, berikan mereka fisik yang kuat, dan biarkan Tuhan pun juga memberikan mereka kerohanian yang kuat. Kami percaya firman yang ditabur saat ini, yang ditanam saat ini, pasti akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Di kemudian hari kelak mereka akan menjadi seorang polisi yang takut akan Tuhan, seorang yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, seorang yang mengabdikan diri mereka dengan kesetiaan kepada negara dan terlebih khusus kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mendukung di dalam doa bagi saudara-saudari kami saat ini sebelum mereka masuk ke dalam pendidikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari silakan duduk. Haleluya. Dan kami berdoa saat ini Bapa untuk kegiatan Natal yang akan dilakukan pada tanggal 7 Desember di tempat ini. Kami serahkan semua persiapan yang ada ke dalam tangan-Mu. Semua kebutuhan, terlebih khusus dalam hal dana, pun juga Tuhan yang mengadakan, mencukupkan di dalam nama Yesus. Dan berdoa bagi Binro Kerohanian Kristen yang terus aktif di dalam kegiatan ibadah. Dalam nama Yesus, biarkan spirit ini, biarkan semangat ini bisa terus berkobar-kobar di dalam diri setiap orang percaya yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus pakai wadah ini untuk membina para polisi yang ada bertugas di Polresta Palu. Dalam nama Yesus, biarkan
iman mereka dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang manis. Dan kami tidak lupa berdoa bagi bangsa kami, Tuhan berkati. Bagi kota Palu, Tuhan berkati. Provinsi Sulawesi Tengah, Tuhan berkati. Dan berdoa bagi setiap kami yang akan mengadakan Natal pada bulan Desember ini pun juga Tuhan berkati setiap kami. Yang berulang tahun, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dan untuk mengakhiri doa syafaat kami akan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa-dosa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari mereka. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan menerima berkat yang saya ucapkan sebagai hamba Allah. Tuhan, kuduskan kedua belah tangan hamba, kuduskan bibir mulut hamba, kuduskan pikiran dan hati hamba, seluruh kemanusiaan hamba, untuk hamba bisa melepaskan berkat bagi setiap orang yang percaya di tempat ini. Ucapkan amin di dalam setiap perkataan berkat yang saya ucapkan sebagai hamba Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, katakan amin. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Bapa, cinta kasih yang berasal dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, penghiburan yang sejati yang berasal dari Roh Kudus menjadi milik bagianmu hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan sampai kedatangan yang kedua kali. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang esa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. 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 Amin.